Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, NIM 114210002, Prodi Teknik Industri 2021, mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas. Ini saya akan mempresentasikan dengan judul Implementasi Pembelajaran Peta Konsep terhadap Kreativitas dan Hasil Belajar Peserta Didik. Pendahuluan, tahun 2018 kualitas pendidikan di Indonesia menurun dan berada di bawah standar yang ditargetkan oleh survei PISA atau Program for International Student Assessment dibandingkan dari 79 negara, yaitu rata-rata sains 489, tetapi skor Indonesia memperoleh skor 396. Berada pada peringkat ke-6 dari bawah, Indonesia masuk peringkat ke-7 dari bawah dengan skor 379, dan skor terendah yang diperoleh Indonesia pada kategori membaca rata-rata OECD 498. Jadi berdasarkan data PISA bahwa Indonesia termasuk peringkat ke-74 dari 79 negara, sedangkan pada tahun 2015 peringkat ke-64 dari 72 negara. Berarti peringkat Indonesia dari tahun sebelumnya semakin menurun. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional harus selalu melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri, baik dengan peningkatan kualifikasi akademik, memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan lain-lain. Bagaimana usaha guru berusaha supaya anak benar-benar aktif dan sebagai subjek bukan menjadi objek dalam pembelajaran, sehingga konsep yang mereka dapatkan benar-benar dikuasai. Tidak hanya pasif, model pembelajaran dengan peta konsep adalah salah satu model pembelajaran untuk mengatasi permasalahan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Metode jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah treatment by level 2x2. Desain ini terdapat satu variabel terikat, satu variabel moderator, dan satu variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SDN 4 Pancur dengan jumlah keseluruhan peserta didik kelas 5 yakni 32 orang. Populasi peserta didik kelas 5 di SDN 4 Pancur sebanyak 43 orang, terdiri atas 22 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, maka sampel dari penelitian ini adalah sampel populasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah implementasi pembelajaran peta konsep, sedangkan variabel terikat dalam pembelajaran ini adalah kreativitas dan hasil pembelajaran. Hasil dan pembahasan penelitian ini melibatkan dua sampel, di mana sampel pertama dan sampel kedua terdiri dari 42 orang. Sampel kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran peta konsep, sedangkan sampel kelas kontrol menggunakan model pembelajaran ekspositori. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data berupa skor kreativitas peserta didik dan hasil belajar peserta didik yang tertuang pada gambar 1 hingga gambar 4 di bawah ini. Rata-rata hasil peserta didik berdasarkan model pembelajaran peta konsep yaitu 87,13 dan ekspositori 70,00. Dari gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata skor hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa pendekatan model pembelajaran peta konsep terbukti memberikan pengaruh yang lebih efektif terhadap hasil belajar peserta didik. Tergambar dari selisih rata-rata skor yang hasil belajar di antara kedua model cukup besar, yaitu 17,13. Yang kedua, berdasarkan skor hasil belajar peserta didik yang memiliki kreativitas rendah berdasarkan model pembelajaran. Yang pertama, ekspositori dengan nilai 78,89 dan peta konsep mendapatkan nilai 89,42.
Dari gambar 2 menunjukkan rata-rata hasil belajar peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi dalam model pembelajaran peta konsep lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi dalam model pembelajaran ekspositori. Yang ketiga, pembelajaran skor hasil peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi berdasarkan model pembelajaran. Yang pertama, ekspositori mendapatkan nilai 64,67. Yang kedua, peta konsep mendapatkan 82,86. Dari gambar 3 menunjukkan rata-rata hasil belajar peserta didik yang memiliki kreativitas rendah dalam model pembelajaran peta konsep lebih tinggi. Memiliki kreativitas rendah dalam model pembelajaran peta konsep lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi dalam model pembelajaran ekspositori. Karena adanya perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi dengan kelompok peserta didik yang memiliki kreativitas rendah, maka perlu dilakukan. Yang keempat, gambar skor rata-rata hasil belajar beserta tingkat kreativitas peserta didik. Dari gambar 4 menunjukkan model pembelajaran diterapkan oleh guru menampilkan rata-rata hasil belajar peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi adalah 85,11 dan peserta didik yang memiliki kreativitas rendah skor hasil belajarnya adalah 70,45. Selisih kedua hasil belajar ini cukup besar yaitu 14,66. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa hasil belajar peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kreativitas rendah. Berdasarkan analisis secara statistik diperoleh bahwa nilai p-value lebih besar alfa yaitu 0,062 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, maka dapat disimpulkan data distribusi normal. Dari perhitungan uji peroleh p-value lebih besar alfa yaitu 0,109 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima sehingga dikatakan varians data adalah sama atau homogen. Pembahasan penelitian ini dilakukan di STN 4 Pancor dengan melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebelum diberikan post-tes, terlebih dahulu diberikan perlakuan yang berbeda pada materi, di mana pada kelas eksperimen diajarkan dengan strategi pembelajaran berbasis peta konsep dan pada kelas kontrol diajarkan dengan pembelajaran ekspositori. Setelah dilakukan perlakuan berbeda pada tiap kelompok, diberikan tes hasil belajar untuk mengetahui hasil belajar kedua kelompok tersebut setelah diberikan perlakuan yang berbeda. Berdasarkan gambar 4 menunjukkan skor rata-rata kelompok eksperimen yang diajarkan dengan strategi pembelajaran berbasis peta konsep adalah 87,13, sedangkan skor rata-rata kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan pembelajaran ekspositori adalah 70,00. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pengaruh strategi pembelajaran menggunakan ekspositori dan akan yang diajarkan menggunakan ekspositori dan akan meningkatkan kreativitas peserta didik. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang telah dirumuskan serta berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adalah terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran peta konsep dan model pembelajaran ekspositori, di mana model pembelajaran peta konsep lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran ekspositori. Selain itu, terdapat interaksi antara pembelajar menggunakan peta konsep dan model pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar peserta didik. Tergambarkan pada kreativitas peserta didik terhadap hasil belajar meningkat. Pada penelitian ini menunjukkan ada perbedaan hasil belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan pembelajaran peta konsep dan model ekspositori. Bagi peserta didik dengan kreativitas tinggi, hasil belajar peserta didik dengan kreativitas tinggi yang dibelajarkan dengan model pembelajaran peta konsep lebih baik dibandingkan peserta didik dengan kreativitas tinggi yang dibelajarkan dengan model pembelajaran ekspositori, serta terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran peta konsep dan model ekspositori. Bagi peserta didik dengan kreativitas rendah, hasil belajar peserta didik dengan kreativitas rendah yang dibelajarkan
dengan model pembelajaran peta konsep lebih baik dibandingkan peserta didik dengan kreativitas rendah yang belajarkan dengan model pembelajaran eksplorasi teori. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf.